Pemasaran digital untuk UMKM. Apa itu pemasaran? Pemasaran merupakan kegiatan menyampaikan informasi tentang produk yang kita miliki kepada calon pelanggan dengan bahasa yang persuasif atau mengajak agar calon pelanggan tertarik dengan produk yang kita miliki. Apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital merupakan teknik pemasaran dengan memanfaatkan jaring internet dan teknologi saat ini. Kegiatan ini cukup berbeda dibandingkan teknik pemasaran tradisional karena teknik pemasaran digital mempunyai jangkauan yang luas serta cepat menangkap respon dari target yang dipasarkan. Mengapa pemasaran digital menjadi penting pada saat ini? Pengguna internet di Indonesia memiliki angka yang tinggi dan akan selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga banyak kegiatan yang tadinya dilakukan secara langsung berubah menjadi kegiatan di internet, termasuk juga jual beli. Maka dari itu sangat penting bagi UMKM untuk mengerti bagaimana cara berjualan yang efektif dan efisien menggunakan internet. Dengan menggunakan pemasaran digital, konsep berjualan secara tradisional berubah secara besar-besaran. Contohnya, jual beli pada saat ini telah berubah. Yang pada awalnya pembeli harus mendatangi toko fisik untuk melihat barang yang tersedia, sekarang toko fisik tidak lagi dibutuhkan karena pembeli dapat melihat barang yang tersedia dari HP, yang berarti lebih efisien. Apa yang dipasarkan dalam pemasaran digital? Ada beberapa hal yang perlu dipasarkan dalam pemasaran digital, yaitu 1. Kelebihan dari produk yang dipasarkan. 2. Dampak dari pemakaian produk yang dipasarkan. 3. Merek dari produk yang dipasarkan. Fungsi merek di sini adalah sebagai pembeda dari produk lainnya. Dengan merek, konsumen dapat mengenali produk kita secara sadar ataupun tidak sadar. Merek juga menunjukkan kualitas dari produk yang dipasarkan. Ada beberapa kelebihan pemasaran digital, yaitu aksesnya luas, dapat melintasi batas geografis, biaya yang dikeluarkan lebih murah, terus terhubung dengan pelanggan, mendapatkan umpan balik instan, pemasaran digital bisa menghemat waktu, dan tersedia selama 24 jam. Namun, ada beberapa kelemahan dari pemasaran digital, yaitu perubahan perdagangan online, masih ada pelanggan yang suka toko offline, terdapat pelanggan yang tidak mahir pakai internet, tidak bersentuhan langsung dengan konsumen, dan adanya rentan kesalahan teknis. Lalu, apa itu online shop? Online shop atau toko online adalah media yang mempermudah masyarakat untuk melakukan jual beli barang tanpa harus bertemu atau bertatap muka secara langsung karena semua dilakukan secara online atau hanya dengan menggunakan internet. Jadi, mengapa harus menggunakan online shop? Ada beberapa keuntungan bagi pembeli dan juga penjual apabila menggunakan online shop. Di antaranya, bagi pembeli, aktivitas jual beli akan menjadi lebih efisien, lebih praktis, lebih cepat, hemat ongkos waktu dan tenaga, banyak pilihan, dan semua bisa dilakukan hanya dengan menggunakan internet. Lalu, bagi penjual, di antaranya tidak butuh modal yang terlalu besar, pasar lebih luas, biaya operasional lebih murah, mudah melakukan promosi, dan waktu kerja juga tidak terbatas. Berikut perbedaan sistem online shop. Online shop classifieds atau daftar iklan baris. Bentuk bisnis ini tidak melibatkan secara langsung penyedia jasa e-commerce-nya. Jadi, saat transaksi, jual beli yang terlibat hanya penjual dan pembeli, sedangkan jasa penyedia e-commerce tidak terlibat. Ciri-cirinya yaitu penyedia jasa juga tidak ikut memfasilitasi transaksi jual beli. Jadi, antara penjual dan pembeli memang bertransaksi di luar. Lalu, ada marketplace C2C. Konsumen ke konsumen. Online shop dengan model bisnis C2C, para penyedia jasanya menyediakan fasilitas, misalnya sebagai metode promosi barang dagangannya. Selain itu, penyedia jasa ini juga memberikan layanan dari metode pembayaran dari transaksi yang langsung dilakukan. Selanjutnya, ada shopping mall. Shopping mall hampir sama dengan online shop marketplace C2C dan iklan baris. Bedanya, yang bisa berjualan di shopping mall hanyalah brand-brand yang terkenal. Jadi, shopping mall hanya memfasilitasi jual beli produk dengan brand terkenal baik nasional maupun internasional. Contoh online shop yang menggunakan model bisnis ini adalah Blibli. Selanjutnya ada B2C, Business to Consumer. Online shop memiliki alamat website sendiri kemudian menjual produknya langsung kepada konsumen. Model bisnis ini mendapatkan profit dari penjualan produknya. Contohnya Lazada, Binika Berrybenka, Bilna, dan Tiket. Anda bisa juga menirunya dengan membuat alamat website sendiri. Apalagi saat ini telah didukung oleh pemerintah dengan adanya 1000 domain ID gratis untuk para UKM atau pebisnis. Anda bisa mendaftarkannya kemudian berjualan lewat situs online shop Anda. Selain itu, ada juga berbasis media sosial.
Berbeda dengan online shop lain yang memang memiliki alamat website sendiri, model bisnis yang satu ini hanya memanfaatkan media sosial sebagai sarana penjualan, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Bagi Anda yang tak memiliki banyak modal namun memiliki banyak kawan di dunia maya, Anda bisa memanfaatkan bisnis online shop tersebut. Lalu, ada bisnis model online to offline. Pembeli bisa memesan barang secara online melalui website yang dimiliki oleh perusahaan yang menjalankan sistem ini lalu melakukan pembayaran melalui transfer uang atau membayar langsung di outlet terdekat. Jika sudah sampai tahap konfirmasi, maka barang bisa langsung diambil di outlet terdekat. Saat ini, contoh yang menggunakan metode ini baru Matahari Mall. Arti pasar online atau marketplace di Indonesia. Pasar online atau marketplace adalah website atau aplikasi yang dibuat untuk mengakomodasi proses jual beli antara penjual dan pembeli pada suatu tempat. Marketplace memiliki konsep yang mirip dengan pasar tradisional, di mana pemilik marketplace hanya menyediakan tempat dan sistemnya saja. Pihak yang terdapat di dalamnya, seperti penjual dan pembeli, harus mentaati peraturan yang dibuat oleh pasar online. Tujuannya agar tidak merugikan pihak yang ada di dalam pasar online, yakni pembeli dan sesama penjual lainnya. Dengan adanya peraturan, pembeli akan merasa nyaman dan aman dalam melakukan transaksi pada pasar online. Ada 5 marketplace atau pasar online yang digemari di Indonesia. Dari banyaknya pasar online yang ada di Indonesia, berikut 5 pengguna pasar online terbanyak di Indonesia, yaitu Facebook Marketplace, OLX, Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Selanjutnya, mengenai tutorial cara pendaftaran masing-masing pasar online. Berikut cara melakukan pendaftaran di Tokopedia. Langkah pertama untuk berjualan di Tokopedia adalah dengan cara melakukan registrasi atau daftar, yakni dengan mengklik tombol daftar seperti gambar di bawah ini. Lalu, setelah mengklik halaman daftar tersebut, akan muncul halaman formulir pendaftaran seperti gambar di atas ini. Setelah itu, isilah formulir pendaftaran dengan sesuai yang diminta. Langkah selanjutnya adalah membuka toko pada Tokopedia agar dapat menjual barang atau produk yang ingin dijual. Setelah mengklik tombol tersebut, akan muncul formulir pendaftaran untuk membuka toko. Isilah formulir tersebut dengan data yang benar. Setelah mengisi, barulah Anda dapat menjual produk dan barang di website Tokopedia. Ketika mencoba menjual produk di Tokopedia, perhatikan beberapa tips pemasaran agar barang dagangan cepat laris. Tips pemasaran di Tokopedia. Setelah mengetahui cara pendaftaran di Tokopedia, selanjutnya kita belajar untuk tips pemasaran dalam Tokopedia agar barang dagangan kita laris manis, yakni dengan cara berikut di bawah ini. Buatlah deskripsi barang dan toko sejelas mungkin, karena dengan membuat deskripsi dengan jelas dan lengkap, dapat meyakinkan calon konsumen untuk membeli produk. Selain itu, berfungsi juga untuk menghindari salah beli terhadap produk kita. Gunakan fitur bagikan sebagai promosi untuk produk Anda kepada relasi atau calon konsumen Anda. Dalam Tokopedia, semakin banyak views, maka akan meningkatkan kemungkinan produk Anda terdapat pada halaman utama. Selain produk fitur bagikan ini juga dapat digunakan untuk mempromosikan toko Anda. Lalu, susun etalase secara rapi. Ini bertujuan agar pengunjung toko Anda lebih mudah mencari produk yang diinginkan, serta lebih nyaman dalam mengunjungi toko Anda. Lalu update produk stok barang yang masih ada dan yang sudah habis terjual. Segeralah hapus dari katalog jika stok barang sudah habis dan tidak restock atau menyetoknya kembali. Karena akan terjadi masalah apabila terdapat konsumen yang memesan dan bahkan sudah membayar produk yang tidak di-restock lagi. Dan tindakan tersebut akan berdampak buruk pada kredibilitas atau rekam jejak dari toko Anda. Oleh karenanya, konsistenlah dalam memperbaharui stok barang yang masih tersisa. Selanjutnya, pendaftaran di Facebook Marketplace. Pertama, klik menu utama Facebook di kanan atas atau langsung klik menu Marketplace. Lalu, setelah berada di Marketplace, klik pada buat tawaran baru seperti yang terlihat di gambar berikut. Selanjutnya, pilih jenis barang atau jasa yang Anda tawarkan. Sebagai contoh, saya mau jual produk kacamata, maka saya pilih barang dijual. Lalu, upload gambar produk, kemudian masukkan judul produk, harga, keterangan, lokasi. Jika sudah diisi semua, klik selanjutnya. Terus, Anda bisa pilih mau ditawarkan ke halaman marketplace atau bisa di kabar berita. Dan Anda bisa juga bagikan posting Facebook Marketplace Anda ke grup Facebook yang sudah Anda join. Bisa lebih dari satu grup juga. Iklan tidak akan langsung tampil menunggu iklan ditinjau oleh pihak Facebook. Setelah lapak dagangan Anda dibuat, Anda dapat menemukan menu Your Items yang akan menampilkan beberapa menu antara selling, berisi barang dagangan, buying, daftar barang yang pernah dibeli, saved,
lapak yang disimpan, dan following, lapak yang diikuti. Anda juga bisa menaikkan kembali iklan yang sudah Anda terbitkan agar tampil kembali di atas dengan cara klik titik 3, lalu perbaharui postingan, bisa dilakukan setiap 7 hari sekali. Tips berjualan di Facebook Marketplace. Pertama, gunakan foto original. Karena customer di Facebook lebih suka real foto alias foto asli daripada foto hasil editan. Jual barang dengan range harga 50.000 sampai 250.000. Lalu hindari produk dengan target market anak-anak. Contohnya produk perlengkapan game. Lalu, upload foto yang natural tanpa edit dengan background putih, yang penting gambar jelas dan pencahayaan juga cukup. Ganti foto produk yang tampil paling depan secara berkala, misalnya 3 hari sekali. Lalu, berikan deskripsi produk yang lengkap sehingga bisa mengurangi pertanyaan dari customer. Buat banyak akun Facebook agar bisa berjualan lebih banyak produk dan lokasi, jangan menampilkan nomor kontak atau website karena akan ditolak iklannya di Facebook. Anda bisa memberikan kontak saat chat langsung dengan customer. Customer di Facebook nanti akan banyak meminta COD atau bayar di tempat karena faktor ketidakpercayaan dan menghindari transfer langsung. Jika Anda malas untuk melakukan COD, bisa arahkan ke marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Atau bekerja sama dengan kurir yang support COD seperti Ninja, OS, dan SAP. Bagikan sebanyak-banyaknya iklan Anda ke grup Facebook. Lalu ganti titik koordinat peta secara berkala. Lakukan pembaharuan posting setiap 7 hari sekali agar produk selalu muncul di atas. Tambahkan lokasi di setiap iklan. Kalau bisa, target kota yang paling baik mencari produk yang Anda jual. Salah satu caranya bisa menggunakan Google Trend. Selanjutnya ada pendaftaran OLX. Cara pertama, silakan buka situs website www.olx.co.id, lalu pilih akun saya. Selanjutnya, pilih tombol daftar, seperti yang terlihat dari gambar berikut. Silahkan Anda masukkan email, password, lalu ketik ulang password yang Anda buat. Kalau sudah, centang syarat dan ketentuannya, lalu pilih daftar. Setelah itu, silakan Anda membuka email yang baru saja Anda daftar untuk kemudian mengkonfirmasi email Anda tersebut, supaya akun OLX yang Anda daftarkan aktif sepenuhnya. Setelah melakukan aktivasi akun OLX Anda sudah jadi dan siap digunakan untuk perjualan setelah itu, saatnya memasang iklan. Klik pada tombol warna oranye, pasang iklan gratis yang ada di pojok kanan atas layar. Selanjutnya, isi form pemasangan iklan seperti gambar di bawah ini. Iklan berbayar pada OLX. Jika ingin menggunakan iklan berbayar pada OLX, maka kita harus mempunyai nomor rekening dan kartu ATM, akun OLX yang sudah mulai mendaftarkan barang atau produknya. Setelah sudah siap, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pendaftaran jasa yang ingin dipakai dan tertera harganya per jasa. Ada beberapa macam jasa yang ditawarkan, yakni top listing, artinya masuk dalam urutan pertama, latar belakang kuning, tujuannya agar Anda lebih mencolok, items, yakni masuk label kategori barang bagus. Seusai memilih jasa yang ditawarkan, tinggal dibayarkan ke rekening yang tercantum setelah mengklik simpan. Berikutnya ada pendaftaran Bukalapak. Langkah awal yang harus dilakukan untuk memulai pemasaran di Bukalapak adalah dengan cara melakukan pendaftaran di Bukalapak dengan cara berikut ini. Lalu, setelah mengklik tombol daftar akan muncul laman seperti berikut ini. Isilah formulir pendaftaran akun Bukalapak sesuai dengan identitas diri asli Anda, seperti nama lengkap, nomor HP, dan lain-lainnya. Langkah selanjutnya, setelah pendaftaran adalah melakukan pendaftaran barang yang ingin dijual dengan mengklik jual barang di bagian profil Anda, sehingga akan muncul formulir pendaftaran seperti berikut ini. Isilah formulir pendaftaran barang yang ingin dijual dengan isian yang sesuai. Dan jangan lupa, sertakan foto produk yang menarik agar orang-orang yang melihat tertarik. Setelah melakukan pendaftaran barang, maka kita bisa melakukan hal-hal pemasaran yang membuat dagangan kita laku, seperti melakukan share barang perdagangan kepada relasi yang kita punya. Dalam sistem Bukalapak hanya dapat menunggu, karena dalam sistem Bukalapak yang akan melakukan pemasaran dan lebih pentingnya adalah gratis. Jika ada pelanggan yang tertarik dan bertanya kepada kita, usahakan menggunakan bahasa yang sopan dan persuasif untuk melakukan pembelian barang. Selanjutnya, pendaftaran di Shopee. Langkah pertama untuk berjualan di Shopee adalah dengan cara melakukan registrasi atau daftar, yakni dengan mengklik tombol daftar seperti di bawah ini. Setelah mengklik halaman daftar, akan muncul halaman formulir pendaftaran seperti gambar di atas ini. Kemudian, isilah formulir pendaftaran dengan sesuai yang diminta. Langkah selanjutnya adalah membuat laman jual seperti gambar di bawah ini. Setelah mengklik tombol tersebut, akan muncul halaman berikutnya.
Selanjutnya, Anda dapat mengklik tambah produk seperti gambar di atas ini. Setelah mengklik tersebut, akan muncul laman seperti berikut ini. Setelah itu, isi formulir tersebut dengan foto dan isian yang jelas. Lalu, klik lanjutkan dan barang pun sudah selesai terdaftar dalam web Shopee. Selamat berjualan! Tips pemasaran di Shopee. Gunakan foto yang menarik dan jelas untuk menarik perhatian konsumen, karena dengan foto yang menarik, konsumen lebih tergoda untuk membeli barang yang kita miliki. Lalu, jangan lupa promosikan ke teman-teman Anda atau konsumen ke media sosial dengan fitur share. Karena algoritma atau sistem yang dimiliki oleh Shopee adalah semakin banyak share atau promosi ke teman-teman, maka barang atau toko menjadi banyak dicari. Bisa juga berikan promosi yang menarik, yakni dengan memberikan potongan harga. Karena dengan memberikan potongan harga di mata konsumen seolah-olah harga tersebut menjadi lebih menarik jika dibandingkan dengan yang tidak memberikan potongan harga. Lalu, gunakan lebih dari satu jasa pengiriman. Karena dengan menyediakan jasa pengiriman yang banyak, calon pembeli mempunyai banyak opsi dan perbandingan harga ongkos kirim. Karena tiap jasa pengiriman memiliki keunggulannya masing-masing. Jangan lupa berikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi barang yang Anda miliki. Tujuannya adalah untuk konsumen mendapatkan informasi yang jelas terkait barang yang akan dibeli dan juga menghindari terjadinya kekecewaan dari salah membeli produk. Berikut ada tips-tips jitu pemasaran bisnis online. Pertama, tentukan platform yang ingin Anda gunakan. Semakin berkembangnya teknologi, sudah banyak tersedia platform yang bisa Anda gunakan untuk usaha, seperti media sosial Facebook, Twitter, bahkan aplikasi Messenger juga bisa dijadikan tempat untuk memulai usaha. Kebanyakan pengusaha lebih cocok menggunakan media sosial Facebook sebagai tempat pemasaran dan promosi. Hal ini tidak heran karena penggunanya sendiri cukup banyak. Namun, tidak menutupi kemungkinan media lainnya tidak bisa dijadikan tempat untuk berjualan. Lalu, gunakan iklan berbayar. Jika menggunakan promosi lewat mulut ke mulut kurang membuahkan hasil, maka jalan lainnya adalah memasang iklan berbayar. Bisa di website yang sering dikunjungi seperti menggunakan Google AdWords atau di media sosial dengan menggunakan Facebook Ads. Hal ini memang membutuhkan biaya lagi, namun tidak ada salahnya demi mengembangkan usaha. Kemudian, buat konten yang sesuai dengan bisnis Anda. Dengan memulai peluang usaha online, konten yang diposting oleh Anda pun harus sesuai dengan bidang usaha online shop. Hal ini agar konsumen dapat dengan mudah menemukan barang yang akan mereka beli. Lalu, gunakan jasa SEO. Tujuan SEO adalah untuk meningkatkan visibilitas sebuah halaman website atau sosial media menjadi lebih baik di search engine seperti Google. Hal ini adalah cara mudah agar website Anda dengan mudah ditemukan oleh konsumen. Langkah selanjutnya adalah Anda harus mengetahui cara pengambilan foto agar konsumen tertarik dengan produk yang Anda tawarkan. Jika usaha online shop Anda menjual produk seperti baju atau aksesoris, gunakan model agar produk Anda lebih menjual. Selain itu, resolusi gambar juga perlu diperhatikan. Jangan sampai Anda menggunakan gambar dengan resolusi yang sangat kecil sehingga konsumen tidak bisa melihat detail produk. Kemudian, menulis deskripsi untuk memicu konsumen. Untuk menulis judul atau deskripsi produk, gunakanlah kata atau kalimat yang persuasif, sehingga membuat konsumen merasa penasaran. Misalnya, Anda menjual produk lap Kanebo. Nah, Anda bisa buat judul produk lap Kanebo daya serap tinggi. Bila tidak terjual, lakukan teknik efek primacy, di mana teknik efek primacy ini biasa diterapkan oleh pengusaha retail. Efek primacy merupakan perilaku yang dapat mempengaruhi otak konsumen yang cenderung menghakimi apa yang mereka lihat pertama dan yang terbaik. Atau secara sederhananya adalah konsumen lebih cepat mengingat apa yang mereka lihat dan alami pertama. Berarti dalam hal menjual barang yang kurang laku, Anda bisa posisikan barang tersebut pada halaman pertama pada website Anda. Kemudian, berikan diskon. Selain memposisikan barang yang kurang laku pada bagian depan halaman website, Anda juga bisa memberikan diskon agar produk itu terjual. Namun, perlu diperhitungkan terlebih dahulu, jangan sampai keuntungan Anda terpotong akibat pemberian diskon yang asal-asalan. Demikian informasi mengenai pemasaran digital. Terima kasih atas perhatiannya, dan selamat berjualan!